Oke, sekarang kita masuk ke soal 1, medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, kita punya soal seperti pada gambar berikut. Ada dua buah kawat, ini kawat 1. Oke, awalnya kawat lurus, kemudian berbentuk setengah lingkaran. Kemudian kawat lurus lagi. Pusatnya itu di titik P, pusat lingkarannya yang kawat 1. Kemudian yang kedua ada kawat lagi di atas, berbentuk kawat lurus, kemudian juga berbentuk sirkular dengan sudutnya itu cuma 120 derajat. Kemudian ada kawat lurus lagi. Nah, ketika kawat lurus ini dialiri oleh arus listrik, maka kawat lurus ini akan mempunyai medan magnet di sekitarnya. Nah, itu kita bahas dalam hukum Biot-Savart. Nah, di sini pertanyaannya adalah ketika dua kawat ini dialiri dengan arus seperti pada gambar I1 dan I2, kemudian dengan jarak R1 dan R2 terhadap titik pusatnya, berapakah medan magnet yang nomor A di titik pusat ini dengan kasus seperti pada gambar? Yang kedua, berapakah medan magnet jika nilai jika arah arus di kawat 1 ini dibalik, jadi ke arah yang berlawanan. Nah, sekarang kita mulai dulu. Di sini ada dua jenis kawat. Pertama kawat lurus, yang kedua kawat berbentuk sirkular. Nah, jika kawat lurus, kita punya kawat lurus, maka medan magnet itu akan terjadi di sekitar kawat. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, titik P itu berada di ujung kawat lurus. Nah, contoh di sini. Nah, dia berada di ujung kawat lurus, sejajar dengan kawat lurus. Berarti di sini, kawat yang ini tidak memberikan kontribusi medan apapun terhadap titik P. Begitu juga dengan kawat yang di sini tidak memberikan pengaruh, karena ya di sini medan magnetnya di sini masuk, di sini medan magnetnya keluar. Nah, tapi ketika sampai di titik ini, ya udah medan magnetnya udah nggak ada untuk kawat lurus karena dia berbentuk sirkular sekarang. Nah, di sini juga demikian, di sini juga demikian karena kawat lurus. Nah, jadi medan magnet, saya tulis di sini medan magnet B gitu ya. Untuk kawat lurus itu persamaannya berdasarkan hukum Biot-Savart adalah mu0 I per 2 VR. Nah, karena tadi dia tidak berada di sisi kawat, maka di sini kontribusi dari nilai ini 0 ya. Kemudian untuk kawat yang berbentuk sirkular, di bawah ini setengah lingkaran, yang di atas ini 120 derajat. Berarti medan di titik ini saya tulis dulu B1. B1 yang sirkularnya saja ya. Nah, itu kalau kita lihat lagi ke persamaan hukum Biot-Savart untuk kawat lurus, untuk kawat melingkar, kita bisa tuliskan persamaannya adalah mu0 dikali I per 4 VR dikali dengan V. Nah, yang mana nilai V ini adalah besar sudut yang dibentuk oleh kawat dalam satuan radian. Nah, ini I1, ini R1, ini V1. Nah, kita masukkan semua parameter yang diketahui. mu0 kemudian kali 0,4 dibagi dengan 4V dikali dengan 0,05. Nah, untuk nilai V nya sendiri, sudut ini karena setengah lingkaran berarti adalah 180 bagi 360, kita kali dengan 2V radian ya, sama dengan, nah nanti kita hitung ya, kita selesaikan nanti. Kemudian B2 yang untuk sirkularnya saja, mu0 I2 kali V2 bagi dengan 4V R2. Nah, ini menjadi mu0 kali 0,8 bagi 4V kali 0,04, 120 bagi 360 kali 2V radian ya. Nanti kita hitung. Nah, sekarang
kita udah tahu besarnya, besar B1, besar B2. Nanti yang berpengaruh di nilai B di pusat lingkaran itu adalah resultan dari dua buah medan ini. Tapi hanya saja kita harus tahu juga arahnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, ibu jari adalah arus, kemudian 4 jari lagi adalah arah medan. Nah, berarti di sini arusnya masuk oleh kawat 1, di sini arusnya keluar oleh kawat 1. Nah, di sini arusnya masuk oleh kawat 2, di sini arusnya keluar oleh kawat 2. Nah, dengan demikian kita harus sepakati dulu penandaan positif dan negatifnya seperti apa. Kalau ini adalah bidang X, Y, Z, berarti ini adalah I positif, ini adalah J positif. Kemudian keluar bidang kertas, itu adalah tanda K positif. Nah, dengan demikian, ketika nilai medannya itu keluar bidang kertas, tandanya adalah K positif. Berarti di sini kita tahu nilai I1 ini bertanda positif K, nilai medan oleh I1 ya. Kemudian nilai medan oleh I2 itu adalah negatif K, karena dia ini keluar bidang kertas, ini masuk bidang kertas terhadap titik P ya. Nah, sehingga saya bisa tuliskan BP ini untuk nomor A itu sama dengan BP 1 tambah dengan BP 2. Nah, kita tuliskan di sini BP 1 itu tadi tandanya adalah positif. Saya akan tuliskan mu 0 dikali dengan 0,4 per 4V kali 0,05 dikali dengan V K ya. Kemudian ditambah dengan mu 0 dikali dengan 0,8 dibagi dengan 4V kali 0,04 kali dengan 2 per 3V. Arahnya itu adalah min K. Nah, ini ke dalam, ini keluar bidang kertas, ini ke dalam bidang kertas. Maka BP1 kita kurangi dengan BP2 ya, karena arah vektornya berlawanan. Nah, ini kalau kita selesaikan, dimasukin aja angka-angka yang udah ada. Mu 0 ini adalah konstanta. Maka kita akan dapatkan nilai B itu sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 6 Tesla min K. Artinya di sini adalah kita punya resultan medan magnet yang dihasilkan oleh dua kawat ini di titik P sebesar 1,7 kali 10 pangkat min 6 Tesla yang arahnya adalah ke dalam bidang kertas karena tandanya adalah min K. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor B. Sebenarnya besarnya sama karena tidak ada parameter jarak ataupun parameter lain yang dirubah kecuali arah arus saja. Yang dirubah adalah arah arus 1 dibalik. Nah, berarti sekarang kita punya I1 arahnya ke sini. Nah, dengan I1 arahnya dibalik, maka untuk I1 untuk case B di tengahnya ini masuk nih. Tengahnya masuk. Nah, di luar kawatnya ini harusnya keluar. Nah, berarti di situ tanda vektornya berubah. Maka saya bisa tuliskan BP untuk kasus yang kedua, BP1 tambah dengan BP2. Nah, yang mana nilai BP1 ini kita nilainya sama tetap ya, 0,4 kali V per 4V kali 0,05, tapi tandanya adalah min K karena sekarang vektor dari yang dihasilkan oleh arus itu ke dalam bidang kertas. Kemudian ditambah dengan mu 0 kali 0,8 per 4V kali 0,04 ini dikali dengan 2 per 3V min K juga. Nah, sekarang kalau kita selesaikan persamaan ini akan didapatkan hasilnya adalah 6,7 kali 10 pangkat min 6 Tesla min K. Nah, artinya di sini ketika arah arus ini kita balik seperti pada gambar ini, arah arus I1 kita balik, maka kita akan dapatkan
nilai dari medan magnet yang dihasilkan oleh kedua kawat tersebut 6,7 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Arahnya itu ke dalam bidang kertas.